Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabar pertama. Roy Keane, pemain pengganti membuat perbedaan. Mereka bermain lebih direct, dengan lebih banyak umpan ke depan. Kabar selanjutnya, Garnacho, iya Amorim tahu apa yang bisa saya lakukan dan itulah yang saya coba lakukan. Ia orang baik yang ingin bermain sepak bola dengan baik. Kami hanya perlu bekerja sama dan kami akan menjadi tim yang lebih baik. Kemenangan penting, karena kami ingin memenangkan piala. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, tempo yang lebih tinggi, di babak kedua tidak ada hubungannya dengan sistem atau posisi. Kami mengharapkan sesuatu yang berbeda dari Leicester. Mereka mengganti pemain, konstruksi mereka berbeda, jadi kami sedikit kehilangan arah di babak pertama, bahkan di awal babak kedua, untuk memicu tekanan di waktu yang tepat, tetapi para pemain mengerahkan lebih banyak energi, memenangkan bola kedua, dan melakukan lebih banyak serangan. Selalu sulit bagi pelatih ketika performanya tidak bagus, tetapi yang terpenting adalah menang, karena itulah yang akan kami ingat besok. Kami harus meningkatkan banyak hal dan akan lebih mudah jika kami menang. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, pelatih adalah orang pertama yang bertanggung jawab ketika sebuah tim tidak berkinerja baik dan tidak mengalami kemajuan, tetapi kami di sini untuk bekerja. Saya tidak bisa fokus menyelamatkan musim dengan piala, bukan begitu cara saya memandang segala sesuatu, sepak bola atau Manchester United. Saya tidak memikirkan final, saya memikirkan momen ini. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, kami menginginkan pemain seperti Garnacho, dia sangat penting dan dia mengubah permainan hari ini. Kami senang dengannya. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, kami butuh pemain sayap yang bisa bermain di kedua sisi seperti Dalot. Itu sangat penting karena terkadang kami butuh pemain kidal di kanan untuk menerobos ke tengah dan memiliki koneksi yang berbeda, dan terkadang pemain berkaki kanan di kanan untuk melakukan lebih banyak umpan silang. Kabar selanjutnya, Harry Maguire, jelas rasanya luar biasa bisa mencetak gol di menit-menit terakhir di Stratford End. Itu sesuatu yang belum pernah saya lakukan dalam karir saya bersama Manchester United dan itu sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Kabar selanjutnya, Harry Maguire, saya merasa baik secara mental dan fisik, tetapi ini bukan hanya tentang saya, yang lebih penting adalah tentang tim dan memenangkan pertandingan sepak bola serta mencoba mengembalikan klub ini ke tempat yang seharusnya. Namun, saat ini kami belum berada di tempat yang seharusnya. Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho benar-benar telah berubah, dia menjadi lebih ngotot dan lebih mementingkan kerjasama serta kemenangan tim. Gol yang dicetak oleh Joshua Zirkzee merupakan hasil umpan silang dari Alejandro Garnacho ke Haaland dan bola sepakan Haaland rebound dan dieksekusi dengan baik oleh Joshua Zirkzee. Melihat penampilan Alejandro Garnacho sekarang amat sangat rugi Manchester United sampai melepas sang pemain. Kabar selanjutnya, debut Patrick Dorgu bersama Manchester United. Sering maju membantu penyerangan, permainan one-two dengan Amad Diallo sangat menghibur. Manchester United fokus melakukan penyerangan dari sisi kanan yang diisi oleh Patrick Dorgu dan Amad Diallo sedangkan posisi kiri yang diisi oleh Diego Dalot masih menghilang dan tenggelam. Bagaimana penilaianmu tentang Patrick Dorgu? Kabar selanjutnya, Breaking News. Manchester United sekarang menjadi favorit untuk memenangkan Liga Eropa musim ini dengan peluang 5,50, 0,50 di depan Tottenham di tempat kedua. Tapi melihat keterbatasan skuad yang ada seperti tidak yakin Manchester United akan memenangkan trofi ini. Namun kita tetap optimis semoga ada keajaiban. Kabar selanjutnya, kesempatan Mason Greenwood untuk kembali ke Manchester United masih terbuka lebar. Mason Greenwood memiliki klausul buyback atau pembelian kembali saat dijual ke Marseille. Klausul ini memberi Manchester United MU hak untuk membeli kembali Greenwood dari Marseille di masa mendatang. Berikut ini adalah detail klausul buyback yang disepakati MU dan Marseille. MU memiliki hak untuk membeli kembali Greenwood. MU memiliki hak 50% jika Marseille menjual Greenwood ke klub lain. Klausul ini diindikasikan sebagai sinyal bahwa MU tidak menutup kemungkinan untuk merekrut kembali Greenwood. Greenwood dijual ke Marseille pada awal musim panas 2024 dengan harga 27 juta pound. Greenwood menandatangani kontrak dengan Marseille hingga tahun 2029. Haruskah Mason Greenwood kembali? Kabar selanjutnya, Ruben Amorim telah melakukan penilaian pada youngster di Akademi MU dalam latihan pertamanya di bulan November, dan Godwill Kukongki adalah satu-satunya prospek yang meninggalkan kesan Stephen Ralston, Godwill bahkan dikabarkan telah didekati untuk mewakili tim nasional Kongo.
Kabar selanjutnya, Ruben Amorim. Energi kami, kerja sama saya dengan mereka harus jauh lebih baik, tetapi terkadang kami butuh sedikit keberuntungan seperti hari ini. Itu bukan keberuntungan karena dengan VAR, gol akan dianulir dan saya pikir penting untuk memilikinya VAR karena itu adil. Sangat sulit untuk kalah dalam pertandingan di menit terakhir karena offside, tetapi kami membutuhkannya dan terkadang kami pantas mendapatkan sedikit keberuntungan. Kabar selanjutnya, Harry Maguire pertandingan dengan angka vs Leicester City, 100% duel udara dimenangkan, 100% tackle dimenangkan, 85 akurasi umpan, 85 sentuhan total, 8 lolos ke sepertiga akhir, 4 clearance, 1 gol. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang Rasmus Hojlund. Seorang penyerang membutuhkan tim yang sangat bagus untuk memberikan umpan yang sangat bagus kepadanya dan kami tidak membantu para penyerang kami saat ini. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, untuk setiap pemain yang masuk ke tim, saya harus menjadi penentu akhir. Itu sudah sangat jelas di awal. Kami mencoba menemukan pemain yang tepat dengan fisik yang sesuai untuk liga ini, pemain muda, pemain yang haus kemenangan. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, bakat Manchester United, Godwill Kukongki telah secara resmi didekati untuk mewakili Republik Demokratik Kongo di tingkat internasional. Keputusan ada di tangan pemain, seperti yang dilaporkan Stephen Ralston. Kabar selanjutnya, pertandingan FA Cup sebelumnya dirugikan wasit, kali ini keberuntungan Maguire sedang bagus. Harusnya FA Cup musim depan langsung pakai VAR aja dari putaran pertama, klub-klub divisi bawah jika tidak punya VAR mungkin bisa federasi carikan solusi lain. Dan terutama wasit-wasit Inggris perlu evaluasi. Kita sebagai fans tentu ingin menonton pertandingan yang adil. Kabar selanjutnya, debut sebagai bek kanan, berapa nilai yang kalian berikan untuk Dorgu? For your information, sebelumnya Amorim juga menyebut bahwa Dorgu bisa bermain sebagai bek kiri dan kanan. Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho, sebuah kemenangan penting, karena kami ingin memenangkan piala. Dia Amorim tahu apa yang bisa saya lakukan dan itulah yang saya coba bawa ke lapangan. Dia pria baik yang ingin memainkan sepak bola bagus. Kami hanya harus bekerja sama dan kami akan menjadi tim yang lebih baik. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, Hojlund harus memahami bahwa terkadang dia harus melakukan pekerjaan tanpa menyentuh bola. Dia tidak boleh frustrasi, karena dia bisa memiliki peluang di situasi berikutnya, jadi dia harus tetap tenang. Dia akan berkembang, seorang pencetak gol membutuhkan tim yang sangat bagus untuk memberinya umpan yang bagus dan dia tidak terbantu saat ini. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, hasil yang bagus, tapi bukan kinerja yang bagus dari pemain. Saya ingin pemain saya harus tampil jauh lebih baik dengan bola dan tanpa bola. Kabar selanjutnya, bahagia banget Sir Alex saat United comeback. BTW yang di bawah sebelah kiri itu Christopher Vivell, Direktur Perekrutan, berarti masa baktinya diperpanjang United. Kabar selanjutnya, mungkin Amorim bisa mengembalikan Bruno ke depan, mengingat minimnya peluang yang tercipta beberapa pertandingan terakhir, satu tempat lini tengah akan diperebutkan Eriksen, Collier, Casemiro atau kembali menempatkan Maino di sana. Kabar selanjutnya, kemarin secara bersamaan pertandingan Manchester United. Manchester United 2-1 Leicester. Manchester United U21 2-0 Tottenham U21. Sarpe, Moorhouse Chido-Obi juga bermain. Kabar selanjutnya, Manchester United akan mempertimbangkan untuk mendatangkan striker Ipswich, Liam Delap 22, jika mereka tidak dapat merekrut Victor Gyökeres atau Victor Osimhen di musim panas mendatang, Gifemesport. Kabar selanjutnya, adengan pemain tinggi seperti Maguire, Zirkzee, Hojlund dan Yoro harusnya United bisa menghasilkan peluang dari tendangan sudut tapi semalam malah hampir kebobolan lewat serangan balik lawan. Kabar selanjutnya, rencananya pada bulan Januari adalah melepas pemain yang dianggap bertentangan dengan budaya yang ingin dibangun Ruben Amorim, menambah bek kiri dan tetap stabil secara finansial sebelum musim panas, ketika seorang penyerang tengah dapat direkrut. Beberapa orang berpendapat bahwa United akan memiliki lebih banyak fleksibilitas anggaran tanpa harus mengeluarkan biaya untuk memecat Erik ten Hag, mempekerjakan Ruben Amorim, dan memecat Dan Ashworth. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Amad Diallo dengan penghargaan Player of the Month, Manchester United untuk bulan Januari tahun 2025. Kabar selanjutnya, Manchester United 2-1 Leicester.
Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho terpilih sebagai pemain terbaik Player of the Match dalam kemenangan 2-1 melawan Leicester di ajang The Emirates FA Cup. Kabar selanjutnya, rating pemain dan rating manajer dalam kemenangan 2-1 atas Leicester. United 11, Andre Onana 6, Leny Yoro 5, Harry Maguire 7, Nusair Mazraoui 6, Diogo Dalot 5, Manuel Ugarte 4, Bruno Fernandes 6, Patrick Dorgu 6, Amad Diallo 5, Kobbie Mainoo 3, Rasmus Hojlund 3. Subs Alejandro Garnacho 7, Joshua Zirkzee 8, Casemiro 6. Manajer, Ruben Amorim 6. Kabar selanjutnya, Ruud van Nistelrooy, kami tidak dikalahkan oleh Fergie Time, tapi kami dikalahkan oleh Offside Time. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.